Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Yamara dari Prodi S1 Farmasi Universitas Bina Mandiri Gorontalo, akan memaparkan materi biokimia. Suatu protein yang mengkatalisis reaksi biokimia bekerja sebagai katalis pada organisme hidup, mengatur kecepatan di mana reaksi kimia diproses dan enzim itu tidak berubah dalam proses tersebut. Proses biologis pada seluruh organisme hidup adalah reaksi kimia dan kebanyakan diatur oleh enzim. Tanpa enzim, banyak reaksi kimia ini tidak akan terjadi. Enzim mengkatalisis semua aspek metabolisme sel. Ada dua karakteristik penting enzim. Enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisa. Enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Kemudian, struktur enzim. Suatu enzim atau holoenzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Bagian protein disebut apoenzim. Bagian non-protein disebut kofaktor. Jadi, kofaktor dapat berupa ion logam. Koenzim yang berupa bahan organik, misalkan vitamin B. Kemudian, sifat enzim. Sebagai suatu bahan yang penting dalam metabolisme, enzim memiliki sifat seperti kerja enzim bersifat spesifik atau khusus. Artinya, satu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat. Enzim bekerja pada suhu tertentu. Enzim bekerja pada derajat keasaman pH tertentu. Kerja enzim dapat bolak-balik, artinya selain dapat memecah substrat juga dapat membentuk substrat dari penyusunnya. Kemudian enzim restriksi. Enzim restriksi atau endonuklease restriksi. Suatu protein yang dihasilkan oleh bakteri yang memotong DNA pada tempat spesifik sepanjang molekul. Di dalam sel bakteri, enzim restriksi memotong DNA asin. Kemudian enzim restriksi dipisahkan dari sel bakteri dan digunakan di laboratorium untuk mengontrol fragmen DNA, seperti fragmen yang mengandung gen. Dengan demikian, enzim merupakan alat yang sangat dibutuhkan dalam teknologi rekombinan DNA atau teknik mesin genetik. Kemudian aplikasi enzim. Enzim memiliki aplikasi industri dan medis yang berharga, seperti ragi, anggur, adonan asam roti, pembekuan keju, dan pembuatan bir. Kegunaan enzim dalam medis diantaranya membunuh mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, meningkatkan penyembuhan luka, dan mendiagnosa penyakit tertentu. Kromosom. Kromosom ketika sel membelah, di dalam inti terdapat benang-benang halus yang dapat menyerap zat warna yang disebut kromatin. Kroma berarti berwarna, tin berarti benang. Kromatin yang menebal dan memendek disebut kromosom. Kemudian DNA, deoksiribonukleik acid atau asam, keosiribonukleat. Jumlah kromosom. Kromosom tumbuh umumnya diploid, kromosom kelamin umumnya haploid. Kromosom homolog terdapat ciri-ciri. Bentuknya sama, pasangan gen yang ada di dalamnya identik. Pasangan gen terletak pada lokus gen yang bersesuaian. Genom kromosom. Genom kromosom, perangkat kromosom. Istilah genom digunakan untuk merujuk rangkaian DNA secara keseluruhan di dalam sel yang disebut sebagai genom DNA. Bentuk kromosom ada 4. Yang pertama, metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Kemudian, gen itu adalah zat penentu sifat individu, struktur yang terdiri dari sepenggal DNA yang memiliki basa tertentu, terletak pada lokus tertentu pada kromosom, mempunyai pasangan pada lokus yang bersesuaian di kromosom homolog. Fungsi dari gen mengontrol struktur dan fungsi sel atau individu, mewariskan sifat dari generasi ke generasi, mengontrol pembuatan polipeptida. Pengendali sifat oleh gen mengontrol pembuatan polipeptida atau protein tertentu. Kemudian, polipeptida digunakan sebagai penyusun sel atau protein struktural dan pula sebagai enzim, protein fungsional. Jadi, gen mengendalikan sifat-sifat makhluk hidup. Kemudian, penyusun gen. Penyusun gen merupakan sepenggal DNA yang memiliki urutan basa tertentu.
Kemudian sifat DNA. Jumlah basa A sama dengan T dan jumlah G sama dengan C. Urutan basa dan panjang DNA tiap spesies berbeda. Setiap spesies mempunyai jumlah basa yang berbeda. DNA merupakan molekul hidup. DNA bersifat stabil. DNA menyimpan gen. Di dalam DNA terdapat fragmen yang berulang-ulang. Kemudian RNA. Benang RNA merupakan benang polipeptida tunggal yang tersusun atas. Gugusan gula yang terdiri dari gula ribosa, gugusan asam fosfat yang terdiri pada atom C nomor 5 dari gula, gugusan basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1 dari gula. Kemudian, basa nitrogen RNA tersusun dari pertama, basa purin. Basa purin itu seperti adenin dan guanin. Kemudian basa purimidin, yaitu urasil dan sitosin. Kemudian di bagian mutasi, mutasi adalah perubahan permanen pada DNA sel, seperti perubahan susunan DNA. Kemudian DNA memiliki gen aktif dan gen tidak aktif. Faktor penyebab suatu gen aktif atau tidak adalah umur. Gen tidak aktif itu dia masih tidur pada waktu bayi dan baru aktif setelah dewasa. Letak ada gen yang aktif di tempat tertentu pada tubuh, tapi tidak aktif pada jaringan lain. Jenis kelamin. Gen penghasil kumis tidak aktif pada wanita, sedangkan pada pria aktif. Kemudian asam nukleat. Polimer yang dibentuk oleh mononukleotida fungsinya menyimpan, mereplikasi, dan mentranskripsi informasi genetika. Nukleosida merupakan seni N-glikosida dari BS purin dan primidin yang tidak dapat ikut glikosida antara atom karbon 1 dari pentosa dan atom nitrogen 1 dari primidin atau nitrogen 9 purin. Polinukleotida. Polimer mononukleotida deoksi asam ribonukleotida atau DNA, asam ribonukleat RNA. DNA merupakan struktur yang dibangun oleh KH pentosa, deoksiribosa, fosfat, dan suatu basa dalam bentuk polimer dan berkombinasi membentuk heliks ganda. Blok pembangun DNA adalah 5 karbon sugar deoksiribose yang saling dihubungkan oleh ikatan fosfodiester sehingga terbentuk 2 untai ganda dengan tulang punggungnya, dibentuk dari ikatan KH fosfat pada bagian luar heliks. 3 macam RNA penting. Pertama, mRNA, messenger RNA yang melakukan transfer informasi mengenai deretan asam amino pada protein yang akan dibangun sesuai dengan urutan kode pada DNA asam. Kemudian rRNA, ribosomal RNA yang membangun ribosom bersama dengan protein. Kemudian tRNA, transfer RNA yang bertransfer asam amino ke ribosom untuk sintesis protein. Kemudian faktor yang mempengaruhi stabilan DNA, kestabilan struktur DNA, tumpukan stacking, basa nukleotida pada satu rantai. Kemudian interaksi hidrofobik antara basa-basa nukleotida hilang karena panas dan reagenisia, struktur tidak teratur. Kemudian serapan cahaya, kemudian ikatan hidrogen antara basa-basa yang berpasangan pada rantai ganda. Dan terutama pada PS antara C dan G makin kurang, PS CG makin stabil struktur denaturasi DNA. Kemudian pecahnya ikatan hidrogen antara PS basa pada rantai ganda dan rantai tunggal singleton penyebab denaturasi. Penyebab dari denaturasi itu seperti basa ikut hidrogen, stacking asam basa, asam protonasi GGSN dan AG dan C, basa deprotonasi GGSN dari G dan C. Kemudian sistem informasi. Heliks rangkap DNA 2 rantai polinukleotida digulung sekitar sumbu tulang punggung gula fosfat di luar.
basa purin dan pirimidin di dalam basa hampir tegak lurus ke sumbu pengulangan heliks 34A garing 10 basa diameter 20A. Kemudian translasi. 3 nukleotida mengkode satu asam amino. Kode tidak tumpang tindih, kode tidak jeda. Kode genetik 61 triplet untuk kode asam amino dan 3 untuk kode stop. Kemudian metabolisme. Metabolisme dari bahasa Yunani, perubahan suatu proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh semua makhluk hidup. Proses ini merupakan pertukaran zat ataupun suatu organisme dengan lingkungannya. Kemudian metabolisme yang memiliki dua arah lintasan. Pertama, metabolik, yaitu katabolisme yang merupakan penguraian suatu zat menjadi partikel yang lebih kecil untuk dijadikan energi. Kemudian anabolisme. Anabolisme yang merupakan reaksi untuk merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu agar dapat diserap oleh tubuh. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.